Sebelumnya pada Oktober tahun lalu pemirsa, Angkatan Laut Israel menangkap dan menahan lebih dari 400 aktivis pro-Palestina. Israel mencegat 41 kapal Global Sumut Flotilla pembawa bantuan untuk Gaza. Ratusan orang yang ditahan termasuk Greta Thunberg dari Swedia dipindahkan ke pelabuhan Ashdod 40 km dari Tel Aviv. Seluruh aktivis tersebut kemudian dideportasi ke Eropa. Ya, kembali di News Prime pemirsa, warga Iran tumpah ruah di jalanan mendukung pemerintah dan angkatan bersenjata Iran. Mereka meneriakkan yel-yel hingga membawa bendera Iran sebagai bentuk dukungan. Ribuan orang turun ke jalan di kota-kota di Iran. Mereka meneriakkan yel-yel dukungan terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata. Sambil mengangkat bendera Iran, warga menyampaikan aspirasinya yaitu menolak agresi militer Israel dan Amerika Serikat. Aksi warga juga diwarnai dengan orasi di mimbar-mimbar di tengah kota. Dukungan untuk Iran juga mengalir dari negara lainnya. Warga Tokyo, Jepang turun ke jalan menyuarakan dukungannya terhadap Iran, Lebanon, dan Gaza. Sambil membawa bendera Palestina dan Iran, mereka bernyanyi menyerukan kecaman terhadap serangan yang dilakukan Israel yang telah menewaskan warga sipil. Pemirsa, suasana haru mewarnai peringatan 40 hari wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei di New Delhi, India. Ya, tangis haru warga tidak terbendung mengenang 40 hari wafatnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei pada hari Minggu. Dalam acara peringatan yang diikuti ratusan warga dan pemimpin agama di Gedung Kebudayaan Iran ini, hadirin meneriakkan slogan-slogan, berdoa bersama, dan mengikuti khotbah. Peringatan juga dihadiri oleh perwakilan pemimpin tertinggi Iran untuk India, Abdul Majid Hakim Ilahi. Sebelumnya, Ali Khamenei tewas dalam serangan Israel dan Amerika Serikat 28 Februari lalu. कि शहीदों का खून जिस जमीन पर गिर जाए. Pemirsa, Hizbullah menyerang Nariya, wilayah utara pendudukan Israel. Roket Hizbullah bahkan menghantam gereja bersejarah. Roket-roket Hizbullah terekam di atas langit Nahariya. Meski sistem pertahanan udara militer Israel berhasil menghalau serangan, namun sejumlah roket berhasil mengenai sejumlah lokasi. Akibat serangan, sejumlah orang terluka dan merusak sebuah gereja bersejarah. Sementara itu, serangan udara Israel terus menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di Lebanon Selatan. Rekaman pada hari Minggu menunjukkan asap mengepul di atas kota setelah serangan udara menghantam sejumlah kota di distrik Tire, Lebanon Selatan. Militer Israel IDF mengklaim telah mengenai peluncur roket di Lebanon Selatan yang sudah terisi dan siap ditembakkan, dan menambahkan operasi mereka terhadap Hizbullah terus berlanjut. Data Kementerian Kesehatan Lebanon, setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lainnya terluka sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Ya, pemirsa, akibat serangan Israel di lebih dari 100 titik, ribuan orang di Lebanon tewas. Masyarakat Lebanon menyebut serangan Israel adalah pembantaian.
Serangan udara Israel menghantam sejumlah wilayah padat penduduk di pusat kota Beirut, Lebanon dan sekitarnya tanpa peringatan. Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 100 serangan udara dalam waktu 10 menit ke target Hizbullah di berbagai wilayah, termasuk Beirut, Lembah Beka, dan Lebanon Selatan. Kementerian Kesehatan Lebanon menyatakan setidaknya 2.020 orang terbunuh dan 6.436 lainnya terluka sejak serangan Israel 2 Maret lalu. Dari seluruh korban, 165 orang diantaranya adalah anak-anak, 248 wanita, dan 85 tenaga medis. Pada serangan Sabtu, militer Israel membunuh 97 orang dan melukai 133 orang. بهذا الموقف الشريف ب9 شهداء أثبتوا جدارتهم وقوتهم ومحبتهم لبلدتهم وضيعتهم وقراهم وحدودنا، حدود لبنان الجنوب الشريف. نحن نعتز فيهم ونحن بنفتخر فيهم. Militer Israel terus melanjutkan operasi melawan Hizbullah dengan menyerang 120 target di Lebanon. Selain menewaskan ribuan orang, serangan Israel juga merusak sejumlah bangunan dan fasilitas umum. Tak hanya menyerang Lebanon, pasukan Israel juga melepaskan sejumlah tembakan kepada warga Palestina di Nablus, tepi barat. Pasukan Zionis menyerbu kota Nablus dan sejumlah kota lain di tepi barat Palestina. Israel melepaskan sejumlah tembakan yang menyebabkan seorang bocah 14 tahun dan pria 38 tahun terluka. Menggunakan ambulans, petugas Bulan Sabit Merah Palestina bergegas mengevakuasi para korban ke rumah sakit terdekat. Serbuan berulang-ulang tentara Zionis ke kota tua Nablus mengancam nyawa dan mempengaruhi aktivitas ekonomi warga Palestina. Aksi teror pasukan penjajah ini sengaja dilakukan untuk menyebarkan ketakutan di kalangan warga Palestina. بالتعامل مع إصابتين، الإصابة الأولى 14 سنة بالأخذ، والإصابة الثانية 39 عام شظايا في الرأس والكتف. طبعا كالعادة ورد اتصال في الساعة 9 صباحا إلى غرفة العمليات في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لوجود عدد كبير من قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم البلدة القديمة. بتأثر على الخدمة الاقتصادية كثير وبتزعزع الاقتصاد. خوف للناس، خوف كمان خوف للناس انه الناس بتبطل بتصير تخاف تفوت على البلد، فهمت علي؟ فهذا بيأثر كثير. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di kota Berlin menentang serangan Zionis Israel ke Lebanon dan Iran. Sementara di lapangan Dam Amsterdam, para pengunjuk rasa melakukan aksi pasang sepatu dan mainan anak menyoroti tragedi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Ribuan demonstran berkumpul di Berlin menantang serangan Israel terhadap Iran dan Lebanon serta mendukung kemerdekaan Palestina. Para demonstran mengibarkan bendera Palestina, Lebanon, dan Iran. Sementara polisi bergerak untuk membubarkan sebagian massa dan menahan beberapa di antaranya. Aksi protes ini menyusul gelombang serangan udara Israel di seluruh Lebanon yang dilaporkan menewaskan sedikitnya 300 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang. Sementara di lapangan Dam Amsterdam berisi ribuan sepatu dan mainan anak-anak dalam aksi peringatan ke-16 untuk para korban tewas anak-anak Gaza. Unjuk rasa simbolis ini bertujuan untuk menarik perhatian publik Belanda terhadap dahsyatnya agresi militer yang telah merenggut puluhan ribu nyawa anak-anak sejak akhir 2023 silam. Data terbaru menunjukkan bahwa meskipun upaya gencatan senjata telah dilakukan, namun angka kematian anak-anak justru terus naik. Kapal
kapal kemanusiaan untuk Gaza, Global Summit Flotilla berangkat dari Barcelona, Spanyol untuk menembus blokade Israel. 70 kapal berangkat membawa 1.000 relawan yang berasal dari 70 negara. Kapal berangkat dari Barcelona membawa 1.000 relawan yang berasal dari 70 negara. Kapal berangkat secara bertahap menyesuaikan kondisi cuaca. Global Summit Flotilla merupakan rombongan kapal dengan misi kemanusiaan yang dibentuk untuk menembus blokade Israel terhadap Gaza dan mengirim bantuan kemanusiaan. Aksi ini merupakan aksi kemanusiaan yang sama seperti yang dilakukan tahun lalu.